Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kultum pada malam hari ini bertemakan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bersyukur. Jamaah sekalian, berdasarkan satu sumber hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu 'abdan syakura. Jamaah sekalian, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini, di mana Siti Aisyah memperhatikan keseharian Nabi, termasuk salatnya beliau, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bangun pada malam hari untuk melakukan ibadah salat yang dikenal dengan qiyamul lail. Jamaah sekalian, yang menjadi perhatian Aisyah ini adalah karena kedua kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai bengkak-bengkak, sehingga Siti Aisyah memberanikan diri bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bima tasna'u hadza?" Kata Siti Aisyah, "Kenapa engkau ya Rasulullah sampai melakukan hal ini, di mana kedua kaki engkau sampai bengkak-bengkak?" "Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal engkau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira laka, bahwasanya engkau dihapuskan segala dosa engkau, yang merupakan jaminan Allah Subhanahu wa taala, ghufira laka, bahwasanya Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun seandainya barangkali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah jamin bahwa Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Nabi dalam hadis yang lain, beliau memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala
Satu harinya itu lebih dari 70 kali. Di hadis yang lain disebutkan dalam satu hari baginda Rasulullah SAW memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Bahkan lebih. Jamaah sekalian, jaminan Allah bahwasanya Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad SAW yang saat ini sampai nanti, jaminan dari Allah. Tapi kenapa engkau ya Rasulullah senantiasa bangun malam, salat, qiyamul lail, hingga kedua kakimu sampai bengkak-bengkak? Ini yang menjadi perhatian Siti Aisyah melihat kondisi Rasulullah, salatnya Rasulullah. Tapi apa jamaah sekalian jawab Rasulullah? Qala, beliau menjawab, afala akunu abdan syakura. Jawaban Rasulullah adalah, bahasa kitanya, apa tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jamaah sekalian, Rasulullah dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, sekalipun beliau adalah orang yang tadi sudah dikatakan di awal dijamin oleh Allah masuk surga, diampuni dosa kesalahannya, tapi beliau senantiasa bangun malam beribadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kaki beliau bengkak-bengkak karena begitu lamanya qiyamul lail beliau. Jawab beliau bahwa beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Satu contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara tidak langsung mengajarkan kepada kita umatnya ini untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya nikmat, ujian sekalipun kita harus menerimanya dengan bijak, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ibadahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu didasari dengan keimanan yang tinggi, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang beliau lakukan itu adalah merupakan kenikmatan tersendiri bagi beliau. Beliau tidak mengeluh akibat dari bengkak-bengkaknya kaki beliau, karena beliau menikmati ibadah salat qiyamul lail beliau. Jamaah sekalian, orang yang jikalau sudah cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menikmati mahabbah kecintaannya itu, sehingga rasa sakit, rasa lelah tidak dia rasakan, karena yang ada dalam diri dia adalah mahabbah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah dalam hadis ini mengedepankan bahwa syukur harus senantiasa kita tanamkan, syukur terhadap Islam yang hingga saat ini, hingga detik ini menjadi anutan, keyakinan, pegangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara iman kita. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini Allah senantiasa menjaga keimanan kita, sehingga Allah menjadikan kita nanti kelak insyaallah menjadi abdan syakura, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa beliau ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.